Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke materi terkait limit ya. Oke, limit itu sebenarnya apa sih? Gitu kan. Nah, sebenarnya kita tuh sudah tahu tuh tentang limit. Jadi biasanya ada di kecepatan sesaat ya. Jadi misalkan seperti ini, interval waktunya antara 1 sampai 2 gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan intervalnya diperkecil lagi jadi 1 sampai 1,2. Bagaimana kalau diperkecil lagi? 1 sampai 1,02. Nah, jadi kalau misalkan kecepatan rata-rata itu dengan interval yang sangat kecil, di mana interval itu mendekati 0, nah itu adalah konsep kecepatan sesaat limit. Ya. Selain itu juga bisa di luas lingkaran. Jadi misalkan menentukan luas persegi dan segitiga, itu kan kita pakai rumus geometri. Lalu bagaimana kalau tepinya berbentuk kurva, misalkan lingkaran gitu kan. Ternyata sekian ribu tahun yang lalu Archimedes itu menghitung luas lingkaran berawalnya dari persegi. Awalnya menggunakan sisi banyak atau poligon, dan kemudian dengan pendekatan limit yang tadi, dengan intervalnya itu mendekati 0 yang sangat tipis-tipis sekali, nah itu ternyata akhirnya didapatkan luas lingkaran seperti itu. Nah, itu konsep limit juga dapat kita temukan untuk perhitungan panjang kurva. Jadi, misalkan pakai rumus jarak gitu ya, kita ingin menghitung kurva ya, kita sebenarnya dapat menggunakan pendekatan garis lurus, tapi jarak garis lurusnya itu diperkecil lagi gitu, sehingga mendekati 0. Nah, ketika mendekati 0 ini adalah konsep limit. Nah, seperti ini. Begitu. Nah, kemudian jika dilihat dari sini nih, kita ingin tahu nih nilai yang mendekati GT ketika dia mendekati angka tertentu, misalkan angka 3. Nah, kita ingin menghitung berapakah GT ya kan? Coba kalau misalkan kita masukkan angka 3, tentu dia akan susah. Jadi misalkan 3 dikali 3 kuadrat minus 9 per 3 min 3. Nah, ini 0, ini 0. Oh, ini nggak bisa kayak gitu. Nah, ketika kita ingin menghitung limit, gimana sih caranya? Nah, ini misalkan kita faktorkan. Misalkan jadi GT sama dengan 3. Oke, T kuadrat minus 9 ini kita faktorkan jadi T min 3. T plus 3, ya kan? T plus 3. Sorry, ini pennya agak-agak macet. Kemudian per T min 3. Oke, ini kita coret. Ketemu GT sama dengan 3 dikali T plus 3. Nah, kemudian ketika kita masukkan 3 ke T ini, itu berarti 3 dikali 6 sama dengan 18. Gitu. Nah, ini adalah pendekatan jika kita pakai pemfaktoran ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya, limit itu sebenarnya dia itu mendekati angka 3 tapi bukan angka 3. Nah, seperti ini. Jadi mendekati angka 3 itu bisa 2,999 atau 3,0001. Jadi mendekati angka 3. Nah, ini sebenarnya konsep limit yang sebenarnya. Kalau yang ini itu hanya untuk memudahkan aja dengan pemfaktoran. Begitu. Nah, ini pendekatannya. Ya. Oke. Nah, ini adalah definisi yang sebenarnya. Jadi ketika mendekati dekat sekali dengan interval jarak yang sangat tipis, tetapi tidak sama dengan nilai limit tersebut. Tuh. Jika dia diinput itu maksudnya dimasukkan nilai T-nya. Nah, kalau yang ini tadi, itu saya hanya pakai pemfaktoran untuk memudahkan. Begitu. Nah, kemudian ini ada limit satu sisi. Nah, ini perhatikan. Jadi dia ada dua, Nah,
Jadi ini ada dua kriteria. Ketika X kurang dari 0 dan ketika X lebih dari sama dengan 0. Jadi ada kriteria ini dan kriteria ini. Nah, ini masing-masing ini yang disebut dengan limit satu sisi. Begitu. Jadi ada limit sisi kanan ketika X mendekati A dari kanan, dan ada limit sisi kiri ketika X mendekati A dari kiri. Begitu. Jadi bukan dua-duanya, makanya ini disebut dengan limit satu sisi. Begitu. Nah, ini adalah teorema terkait limit satu sisi tadi, dan ini kan tadi kan kita membahas satu sisi ya L, gitu kan. M juga satu sisi, gitu kan. Nah, ketika seperti ini, plus minus, dia hasilnya plus minus ini, kemudian ketika dia ada fungsi perkalian, dia juga dikali pembagian, dia juga seperti ini. Masih ingat kan teori yang tadi seperti itu. Nah, seperti ini adalah teoremanya terkait limit, gitu. Jadi ada penjumlahan pengurangan, pengalian, pembagian, gitu. Ini tadi terkait limit satu sisi. Kemudian ada juga limit substitusi, gitu. Kemudian berikutnya adalah bentuk tak tentu. Jadi apabila limit ini tidak sama, limit ini tidak sama dengan 0 dan limit penyebut ini bernilai 0, maka limit pecahan tersebut tidak ada ketika X mendekati A. Gitu. Nah, ini kita sebut bentuk tak tentu. Ya. Karena kalau misalkan dimasukin, berarti kan 1 min 1, 1 min 1, 0 per 0, jadi tidak terhingga. Nah, solusinya bagaimana? Ya, ini contohnya disuruh evaluasi. Nah, yang seperti ini nih yang disebut dengan bentuk tidak tertentu, bentuk tak tentu. Nah, ternyata ketika dicek, ya namanya limit kan mendekati tapi tidak, itu ternyata bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa aja dibuat pakai pemfaktoran yang tadi. Jadi X min 1, X plus 1, ya. Kemudian ini X min 1 kan. Dicoret, kemudian ini masukkan kan. 1, 2. Jadi ketika dia itu X min 1, ini 2. Gitu. Nah, ketika dia 0, dia 1. Ketika dia 2, berarti 3. Nah, didapat grafik seperti ini. Ya. Seperti ini, oke. Nah, kemudian limit tak hingga itu ketika ada satu kasus ketika ingin tahu fungsi ketika X naik tanpa batas, ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, ini juga limit tak hingga. Begitu ya. Nah, tadi kan limit itu kan mendekati tapi bukan sebenarnya, ya. Nah, ini bisa kita uji coba dengan memasukkan nilai yang mendekati angka 4. Begitu. Nah, kemudian dari sini ada contoh lain, ya. Contoh lain seperti ini. Ini bentuknya jadi seperti ini juga. Nah, caranya itu bisa dimasukkan grafik-grafik yang tadi itu. Contohnya, grafik-grafiknya itu bisa dicek, ya. Bisa dicek di yang mendekati. Nah, dibikin grafik seperti ini, tabel-tabel seperti ini. Begitu ya. Jadi bisa dari pendekatan ini atau bisa juga dari pendekatan rumus penyederhanaan. Gitu. Semoga memahamkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.